Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggota Andini Meliana Putri, Husna Rasaliani, dan Novita Tasya Sabila ingin mempresentasikan mengenai sistem persediaan. Dalam sistem persediaan ini, kami akan menjelaskan 8 subbab, yaitu yang pertama ada deskripsi kegiatan mengenai sistem persediaan, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem persediaan, ada pengendalian internal, ada fungsi yang bagian, ada bagan alir atau flowchart, ada formulir internal, ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, dan yang terakhir ada jurnal umum terkait sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama ada pengertian dari persediaan. Persediaan atau disebut juga dengan inventory merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang besar. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan barang jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Jaringan prosedur yang membentuk sistem persediaan yang pertama adalah prosedur pencatatan produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok jadi yang diterima kembali dari pembeli, pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir period dengan membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan. Kelima adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan yang terakhir adalah sistem perhitungan fisik persediaan. Pengendalian internal terkait sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, organisasi. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi perhitungan, dan fungsi pengecek. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, karena kedua fungsi tersebut yang justru dievaluasi tanggung jawabnya oleh persediaan. Yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Perhitungan Fisik Persediaan. Pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi kuantitas maupun harga total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Yang ketiga adalah praktik yang sehat. Kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu dan pemegang kartu perhitungan fisik. Perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Kuantitas dan data persediaan yang lain tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik yang dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian 2 kartu perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik.
Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Di sini ada 8 fungsi yang terkait, yaitu ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah fungsi gudang yang berfungsi untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh bagian produksi. Yang kedua, ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Adalah fungsi kartu persediaan yang berfungsi untuk membuat rekapitulasi harga pokok penjualan dan membuat bukti memorial. Yang tiga, ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Adalah fungsi gudang yang berfungsi untuk mencatat pengembalian barang dari pembeli. Yang keempat, ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses. Adalah fungsi produk untuk membuat laporan produk dalam proses. Fungsi kartu persediaan untuk buat bukti memorial dan mencatat harga pokok produksi dalam proses. Selanjutnya, ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Adalah fungsi gudang yang berfungsi mencatat mutasi persediaan berdasarkan memo debit. Fungsi pengiriman berfungsi mengirimkan barang kembali ke pemasok dan membuat laporan pengiriman barang. Selanjutnya, ada fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Adalah panitia perhitungan fisik persediaan untuk melakukan perhitungan fisik persediaan yang terdiri dari pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung dan pengecek, fungsi akuntansi untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Adalah fungsi penerimaan yang berfungsi untuk menerima barang yang telah dibeli. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan, karena pengembalian barang gudang adalah fungsi produksi untuk membuat bukti pengembalian barang gudang. Nah, yang selanjutnya adalah bagan alir. Bagan alir ini adalah bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Di sini ada bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Selanjutnya adalah bagian alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Ini adalah contoh prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, yaitu pada bagian penerimaan. Selanjutnya pada bagian utang, jadi di bagian utang ini flowchartnya adalah menerima surat order pembelian dari bagian pembelian, kemudian menerima laporan penerimaan barang dari bagian gudang, dan faktur dari bagian pemasok. Kemudian SOP, LPB, dan faktur ini dicocokkan. Ketika ketiganya telah memiliki kesesuaian, maka bagian utang akan membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu dibagi menjadi 3 rangkap, lalu SOP, LPB, dan faktur diarsipkan, dan kas keluar masuk ke dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya, pada bagian gudang, ketika bagian gudang telah menerima laporan penerimaan barang, kemudian telah mencocokkan, maka akan diinput ke dalam kartu gudang. Lalu selesai. Dan pada bagian kartu persediaan, ketika telah menerima bukti kas keluar, akan di-input lagi ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya ada formulir internal dalam sistem persediaan yang terdiri dari bukti memorial dan laporan penerimaan barang. Bukti memorial sendiri digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Sedangkan laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Formulir internal selanjutnya ada rekap harga pokok penjualan yang merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung
total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan ada kartu gudang yang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Dan yang terakhir ada kartu persediaan yang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Jadi, informasi yang diperlukan oleh manajemen persediaan melibatkan sejumlah kegiatan koordinasi antara persediaan dan produksi, serta kegiatan konsumsi pada sejumlah tahapan proses dan lokasi yang berhubungan. Dan dapat disimpulkan, perancangan sistem manajemen basis data persediaan barang jadi adalah sistem yang menyangkut masalah pencatatan dan pelaporan yang dikaitkan dengan pencatatan persediaan dan penilaiannya, baik itu dalam proses penerimaan barang atau pengeluaran barang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, proses yang terjadi dari input proses hingga menjadi sebuah output, yaitu proses penerimaan barang dari kantor pusat, proses pengeluaran barang atau penjualan kepada distributor, membuat jurnal, memposting buku besar, hingga menghasilkan laporan pendukung yang terdiri dari laporan data barang, laporan data gudang, laporan data distributor, dan kartu persediaan. Berikut ini merupakan jurnal umum sistem akuntansi persediaan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode fisik, di mana pembelian dituliskan dengan debit, kemudian kas dituliskan pada kredit, lalu jurnal transaksi penjualannya, kas pada debit, kemudian penjualan pada kredit. Lalu menggunakan metode perpetual. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka persediaan pada debit dan kas pada kredit. Lalu ketika ada jurnal transaksi penjualan, maka kas pada debit, penjualan pada kredit, lalu HPP pada debit dan persediaan pada kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem persediaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.